semua, ketemu lagi sama aku. Setelah sekian lama nggak bikin video, akhirnya ada waktu lagi untuk bikin video. Di video kali ini aku akan berbagi pengalaman aku saat aku mengalami mastitis sampai harus dioperasi. Jadi penyebabnya kenapa, terus kenapa sampai harus dioperasi, masa penyembuhannya kayak gimana, nanti aku bakal ceritain. Tapi sebelum aku lanjut ke cerita pengalamanku, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen setelah nonton video ini ya. Oke, lanjut aja ya ke cerita pengalaman aku. Mungkin di antara teman-teman ada yang belum tahu apa itu mastitis. Apa sih itu mastitis? Kalau setahu aku, yang aku baca di internet saat pertama kali aku mengalami mastitis itu, jadi mastitis itu adalah infeksi payudara yang terjadi akibat adanya penyumbatan di saluran payudara karena adanya bakteri yang masuk. Jadi terjadi peradangan gitu. Ada rasa sakit di payudara, terus saluran asinya tuh nggak lancar. Nah, kayak gitu kurang lebihnya. Teman-teman kalau misalkan mau tahu lebih jelas, boleh searching di Google. Ya. Kapan sih pertama kali aku mengalami mastitis ini? Awal mulanya kayak gimana? Awalnya itu ketika aku baru melahirkan anak aku 1 bulan. Ada benjolan kecil di dalam payudara aku, tapi ya aku sih nganggapnya nggak apa-apa gitu. Tapi karena aku juga agak khawatir, akhirnya aku pijit-pijit, terus aku pijit juga pakai air hangat, air panas, terus akhirnya hilang gitu, nggak ada lagi si benjolannya. Hari tadi anak aku nangis. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi setelah 2 bulan anak aku lahir, itu di payudara aku ada benjolan lagi. Itu tepat di atas payudara, itu keras banget dan itu bener-bener sakit banget rasanya. Ada panas dingin, jadi panas dingin gitu ya, sebenarnya jadi panas dingin, dan rasanya itu selain sakit juga panas. Nah kayak gitu, aku kaget dong pas kayak gitu. Lalu aku coba pumping, coba pijit, terus coba dinenenin terus sama si dedeknya. Ternyata nggak hilang-hilang, meskipun udah dipumping, dipijit, digimana-gimanain nggak hilang-hilang. Lalu karena setelah 1 minggu nggak ada perubahan gitu, nggak hilang-hilang, setelah dipijit, digimana-gimanain, akhirnya aku periksa ke bidan, ngecek ke bidan. Jadi ini tuh apa sih gitu? Ternyata betul kata bidannya, itu mastitis, ada penyumbatan ASI di payudara aku gitu. Bisa jadi karena adanya bakteri yang masuk, atau misalkan emang tersumbat aja gitu salurannya. Jadi masih belum pasti itu karena apa. Lalu aku dikasih obat, terus dikasih saran untuk perawatannya kayak gimana biar hilang. Itu dipijit, terus dikompres pakai air dingin, pakai air hangat. Nah akhirnya aku coba ikutin deh saran dari bidannya, dipijit, terus dikompres pakai air dingin, pakai air hangat selama 1 minggu lebih. Tapi ternyata tetap gak hilang-hilang, malah tambah besar gitu, tambah sakit. Lalu setelah 1 minggu itu karena gak ada perubahan, aku balik lagi deh ke bidan yang tadi. Bisa lagi nih, kenapa nih gak ada perubahan? Udah minum obat, udah dipijit, udah dikompres, gimana-gimana gak hilang-hilang gitu, malah tambah besar. Lalu bidannya bilang kayak gini, oh Neng, ini mah kayaknya udah parah penyumbatannya, kayaknya harus dibelek gitu, harus dibuka, harus dioperasi. Nah kaget dong, langsung seketika itu juga aku merasa sangat down, karena kan posisi waktu itu lagi di Bandung bertiga sama suami, nggak ada keluarga, nggak ada siapa-siapa, benar-benar bertiga aja sama suami sama anak gitu. Kondisi lagi sakit, anak lagi sakit, aku juga lagi sakit, suami kerja nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, nggak bisa nemenin setiap waktu. Pas habis periksa itu malamnya, ya biasa tiap malam kan suka meriang tuh, suka panas dingin. Terus kata suami kalau misalkan kalau lagi panas dingin kayak gitu, lagi meriang kayak gitu, katanya suka ngomong kemana-mana gitu saking panasnya. Nah akhirnya suami nelpon mertua, dijemput pulang ke Garut. Nah next
Setelah di Garut, aku mulai menjalani pengobatan. Pengobatannya ke dokter, awalnya ke dokter bedah dulu, konsultasi, periksa dulu kayak biasa gitu ya. Aku nggak akan sebutin ini periksanya di mana sama dokter siapa, karena ini ada kesan yang kurang enak juga sih ya ketika pengobatan di Garut. Jadi waktu itu ketika pertama kali berobat di Garut, aku konsultasi ke dokter bedah. Aku nggak langsung dapat tindakan operasi meskipun masih aku udah parah banget gitu ya. Jadi katanya dikasih obat dulu untuk membunuh bakteri yang ada di dalam payudara aku. Nah aku tenang dong ya, alhamdulillah nggak usah dioperasi gitu kalau misalkan ada obatnya ternyata. Nah akhirnya aku tebuslah si obat itu, kurang lebih obatnya harganya 1 juta rupiah. Obatnya untuk kurang lebih 5 hari. Tapi setelah aku minum obat itu, kondisi aku tuh bukannya lebih baik tapi malah tambah parah, karena ternyata si obat tersebut itu mengandung bisa memicu sakit mah gitu, bisa meningkatkan asam lambung. Jadinya ketika makan itu ya keluar lagi. Jadinya badan aku tuh kurus dan makin lemas aja. Karena di Garut itu aku merasa gak dapat penanganan yang cepat dan tepat, jadi ngerasa kecewa juga. Akhirnya aku memutuskan untuk pindah pengobatan ke Bandung. Jadi hari itu hari Selasa, aku langsung periksa ke Rumah Sakit Hermina Arcamani, ke dokter bedah. Langsung diperiksa sama dokter bedahnya, dan ya beliau bilang, oh iya ini kayaknya udah parah banget mastitisnya, harus dapat tindakan cepat nih karena udah jadi abses. Langsung waktu itu aku sama suami diem, kayak nggak percaya gitu loh, secepat ini. Jadi nggak usah minum obat atau apa segala macam gitu ya. Ya akhirnya setuju gitu, besok operasi. Akhirnya dioperasi, dibersihin, dikeluarin nanahnya, terus juga ada beberapa sel kulit, nggak tahu sel atau sel apa gitu yang dikeluarin sama dokternya, sampai 1 toples kayak gini. Akhirnya udah deh, gak ngerasain sakit lagi setelah dioperasi itu, bener-bener gak sakit lagi gitu. Terus setelah operasi itu belum beres dong. Belum beres sih, karena ada masa penyembuhannya, ada masa pemulihannya juga. Jadi pas aku dioperasi, 3 lubang di payudara aku itu gak dijahit, jadi dibiarkan terbuka, dibiarin bolong, katanya untuk aku membersihkan si lubang-lubang itu dari sisa-sisa nanah sama darah yang ada di situ. Jadi perawatannya itu aku menggunakan suntikan gede, kira-kira segede gini, yang diisi sama cairan NaCl, terus dimasukin ke salah satu lubang, lalu di 2 lubang itu keluar air yang disemprotin tadi. Nah kayak gitu, seterusnya kayak gitu dibersihinnya. Rindu banget gak sih? Nah 1 minggu dari operasi, ternyata si salah satu lubangnya itu udah mulai rapat lagi, udah tumbuh daging. Jadi yang disemprotnya cuma 2 lubang aja. Kemudian 2 minggu kemudian, 1 lubangnya lagi udah mulai rapat. Jadi cuma 1 lubang lagi tuh yang masih kebuka, yang masih belum tumbuh daging. Tapi karena kata dokternya, coba di check up lagi setelah 2 minggu abis operasi itu. Akhirnya check up lagi. Terus kata dokternya, ini udah bagus nih, udah mulai tumbuh dagingnya, udah mulai ketutup si luka operasinya. Nah aku bilang sama dokternya, selama masa pemulihan itu air aslinya itu bebas dari luka operasinya, jadi keluar gitu ya dari si bekas operasinya. Dokternya bilang kayak gini, oh gitu, jadi ini mah kayaknya harus di stop nih asinya biar cepet sembuh lukanya. Aku pikir ya kayaknya nggak usah di stop aja gitu, karena kan nanti dagingnya juga bakal tumbuh ke atas, bakal nutup si saluran asi yang bocor itu. Kayaknya ya nggak aku putuskan untuk stop, ya jadi nggak di stop aja gitu, karena aku yakin pasti bakal sembuh tanpa harus di stop asi. Karena kan sayang juga ya kalau misalkan aku harus berhenti minum asi karena masih 4 bulan. Dan ternyata bener, 4 minggu dari operasi itu benar-benar si lukanya itu ketutup semua.
ketutup banget dan udah bisa dikasihin lagi asinya sama si dede. Daripada udah sembuh gitu, udah ketutup banget, udah rata, udah jadi si dagingnya itu. Nah kurang lebih kayak gitu ya teman-teman pengalaman aku kemarin ketika mengalami mastitis sampai harus dioperasi dan masa penyembuhannya kayak gitu. Semoga kita semua jangan sampai lah ngalamin apa yang aku alamin. Dan untuk pencegahannya biar nggak ngalamin kayak gitu, ada tips-tips yang dikasih sama bidan dan dokter selama aku berobat. Jadi katanya tuh si payudaranya emang harus sering dibersihin, terus harus sering dikosongin, dan harus tahu cara perawatan ketika menyusui, karena ada perawatannya juga kayak dipijit terus dikompres pakai air hangat kayak gitu. Yang utama sih harus sering dibersihin aja, karena penyebab dari mastitis ini adalah adanya bakteri yang masuk ke saluran ASI sehingga menyumbat si saluran ASInya. Nah, buat teman-teman yang mungkin ngalamin gejala-gejala yang aku sebutin tadi, misalkan ada benjolan di payudara, jangan panik. Teman-teman tinggal langsung datang aja ke bidan, bilang ke bidannya body breast care. Karena kemarin ada kasus ada cerita dari teman aku juga yang katanya, Dep nih kayak sama nih kayak kamu nih kasusnya, ada benjolan kayak gitu. Terus aku bilang coba di breast care ke bidan, dan ternyata pas di breast care ke bidan tuh si benjolannya langsung kecil dan hilang gitu karena beberapa kali di breast care-nya. Nah waktu itu sih aku kenapa nggak di breast care, karena emang nggak tahu, karena nggak tahu harus di breast care. Kalau di breast care itu bisa ngilangin si mastitisnya kayak gitu teman-teman. Nah terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sekian sharing pengalaman dari aku, semoga jadi pembelajaran juga buat kita semuanya agar bisa lebih menjaga kebersihan, karena sehat itu sangat mahal. Sekian, terima kasih dan tunggu video aku selanjutnya ya. Bye bye.